Shalom, perkenalkan nama saya Justin Navia Video Sudirijo dari jurusan Informatika tahun 2025. Pada kesempatan kali ini, untuk tes Informatika, saya akan menjelaskan mengenai keamanan jaringan atau keamanan jaringan komputer. Pertama-tama, kita harus mengetahui apa itu jaringan komputer. Jaringan komputer adalah suatu mekanisme atau sistem yang memungkinkan untuk berbagai komputer saling terhubung agar penggunanya dapat berbagi data atau informasi. Melalui jaringan komputer ini, data dapat berpindah dari satu perangkat ke perangkat lainnya secara cepat dan efisien. Tujuan utama dibangunnya jaringan komputer ini adalah untuk membawa data secara tepat dan cepat tanpa adanya kesalahan antara sisi pengirim dan sisi penerima melalui media-media seperti media komunikasi. Lalu bagaimana pengiriman data ini diproses? Proses pengiriman data pada jaringan dilakukan dengan membagi data menjadi paket-paket yang lebih kecil dan dikirim melalui saluran komunikasi. Setiap paket memiliki alamat sumber dan tujuan agar dapat diteruskan ke perangkat penerima dengan benar. Mekanisme ini memungkinkan berbagai perangkat agar dapat terhubung dalam jaringan untuk bertukar dokumen, file, maupun informasi secara real-time. Jaringan ini berperan penting dalam pertukaran data digital di berbagai bidang kehidupan, seperti pendidikan, perkantoran, bisnis, maupun komunikasi dalam sehari-hari. Lalu terdapat beberapa contoh penerapan jaringan komputer pada kehidupan sehari-hari, seperti yang pertama, mengirim atau menerima email antar pengguna seperti pada kantor atau sekolah. Lalu yang kedua, berbagi file melalui layanan cloud seperti Google Drive atau OneDrive. Yang ketiga, mengakses internet bersama di kampus, kantor, atau di sekolah. Keempat, bermain game online yang melibatkan koneksi antar pemain. Dan yang terakhir adalah menggunakan printer atau alat-alat elektronik bersama melalui jaringan lokal atau LAN. Lalu terdapat prinsip jaringan komputer. Jaringan komputer itu memiliki 4 prinsip utama. Yang pertama adalah kerahasiaan atau confidentiality, yaitu prinsip untuk menjaga agar isi informasi hanya bisa dibuka dan dibaca oleh pihak yang memiliki kunci, seperti pihak penerima atau pihak pengirim. Lalu yang kedua adalah integritas data atau data integrity, yaitu prinsip yang memastikan data tidak diubah atau dimanipulasi oleh pihak lain, sehingga apa yang dikirim oleh sang pengirim tetap sama ke penerimanya. Lalu yang ketiga adalah autentikasi atau authentication, di mana prinsip ini memastikan identitas pengirim dan penerima supaya tidak tersebar agar komunikasi dapat terjalan secara aman. Lalu yang terakhir adalah non-repudiasi atau non-repudiation, yaitu prinsip yang mencegah pengirim menyangkal bahwa ia telah mengirim pesan tersebut. Lalu ada penyalahgunaan jaringan komputer, di mana jaringan komputer ini tidak hanya memberikan manfaat bagi masyarakat luas, tetapi juga dapat menimbulkan permasalahan baru yang dapat merugikan masyarakat, seperti penyalahgunaan data, pencurian data, atau penjualan data pribadi yang dapat dilakukan dengan phishing, malware, atau lain sebagainya. Salah satu contohnya adalah di mana pelaku komersial atau operator sistem elektronik dapat mengumpulkan data-data pribadi dari pelanggan mereka secara offline maupun online, di mana data-data digital tersebut dapat ditukarkan tanpa diketahui oleh pemiliknya dan dapat disalahgunakan oleh pihak-pihak lainnya yang tidak berwenang. Ini adalah beberapa contoh penyalahgunaan data. Contoh kasus yang paling sering terjadi adalah 1. Skimming ATM, yaitu penyalinan data kartu ATM nasabah oleh pelaku, kemudian digunakan untuk menarik uang di tempat lain. Lalu yang kedua ada pinjaman online, di mana pelaku ilegal sering menyalahgunakan data pribadi nasabah untuk melakukan intimidasi, bahkan untuk mengakses data dari ponsel korban. Lalu yang ketiga ada transportasi online, dengan data nomor telepon pelanggan yang kadang disalahgunakan hingga menyebabkan pelecehan atau tindak kejahatan lainnya. Kasus-kasus ini menunjukkan betapa pentingnya kita untuk menjaga keamanan data pribadi agar tidak digunakan secara tidak benar. Apa sih dampak dari penyalahgunaan data tersebut? Penyalahgunaan data pribadi dapat menimbulkan berbagai resiko, seperti kehilangan privasi, kerugian finansial, dan tekanan emosional bagi individu. Dampak ini juga dirasakan oleh perusahaan-perusahaan teknologi, seperti hilangnya kepercayaan publik. Mereka juga merasakan penurunan reputasi dan potensi kerugian bisnis. Selain itu, masyarakat luas ikut merasakan efeknya karena ketidakpercayaan terhadap layanan digital dapat menghambat atau memperlambat adopsi teknologi baru dan menghambat pertumbuhan ekonomi digital.
Secara keseluruhan, penyalahgunaan data pribadi tidak hanya merugikan individu, tetapi juga perusahaan dan masyarakat secara luas. Lalu bagaimana cara kita untuk menjaga keamanan data pribadi kita masing-masing? Beberapa cara yang dapat dilakukan adalah satu, menggunakan password yang kuat dan unik. Syarat-syarat yang dapat digunakan untuk membuat password seperti contoh adalah minimal 8 karakter dengan kombinasi huruf kecil huruf besar, kombinasi angka, dan juga kombinasi simbol. Lalu yang kedua adalah berhati-hati dalam membagikan informasi pribadi. Kita harus menghindari menuliskan data sensitif seperti nomor kartu kredit, alamat rumah, dan password di media sosial maupun di jaringan publik. Lalu yang ketiga, kita harus mengaktifkan fitur keamanan tambahan, seperti kode verifikasi 2 langkah saat login aplikasi seperti WhatsApp atau Instagram. Agar ketika orang lain yang tidak berwenang ketika mencoba untuk mengakses akun kita, mereka membutuhkan kode verifikasi yang hanya kita yang dapat melihatnya. Yang keempat adalah mewaspadai phishing dan malware, yang dapat dilakukan dengan tidak membuka link yang mencurigakan dari email, pesan, maupun website-website yang tidak kita ketahui. Lalu salah satu cara untuk melindungi data adalah dengan menyamarkan data menggunakan metode enkripsi. Salah satu metode enkripsi paling terkenal adalah Cipher, di mana metode enkripsi itu cukup sederhana, hanya dengan mengubah teks asli menjadi teks yang terenkripsi dengan menggeser setiap huruf dalam kata tersebut beberapa langkah dalam alfabet. Misalnya, jika kita ingin menggeser 3 huruf, maka dalam kata tersebut huruf A akan diubah menjadi huruf D, huruf B akan diubah menjadi huruf E, dan seterusnya. Metode ini umum digunakan untuk menyamarkan pesan agar tidak mudah dibaca oleh pihak yang tidak berwenang. Sedangkan pihak penerima dan pengirim dapat mendeskripsi kata tersebut untuk dapat dibaca oleh mereka masing-masing. Seperti contoh, ketika kita ingin mengubah kata informatika dengan menggeser 3 huruf, maka kita akan mengubah huruf I menjadi huruf L, huruf N menjadi huruf Q, huruf F menjadi huruf I, O menjadi R, R menjadi U, dan seterusnya. Sehingga kata-kata informatika yang sebelumnya kita dapat pahami dan baca menjadi suatu kata yang tidak dapat kita baca dan pahami. Kesimpulannya adalah, jaringan komputer memungkinkan pertukaran data dan komunikasi secara cepat, sehingga bermanfaat bagi masyarakat luas. Akan tetapi, jaringan komputer juga menghadirkan risiko terhadap keamanan informasi. Terdapat penyalahgunaan data pribadi mulai dari skimming ATM hingga penyalahgunaan data dalam pinjaman dan transaksi online, sehingga menunjukkan pentingnya kita untuk melindungi data-data pribadi kita. Hal yang dapat dilakukan seperti penerapan metode kriptografi dan enkripsi, yang paling terkenal ada Cipher, untuk membantu menjaga kerahasiaan, integritas, dan autentikasi data agar hanya pihak-pihak berwenang saja yang dapat mengakses data tersebut. Dengan kesadaran dan tindakan pencegahan, pengguna dapat meminimalisir risiko kebocoran data dan melindungi privasi secara efektif. Agar kita, masyarakat, dapat tetap menggunakan jaringan komputer untuk berkomunikasi kepada yang lain dengan aman dan nyaman. Sekian saja dari presentasi saya pada hari ini. Mohon maaf bila saya memiliki kesalahan. Terima kasih kepada dosen pengampu saya dan juga kepada penyusun slide-slide ini. Tuhan memberkati.